Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teh? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Kak Surya, terima kasih telah hadir pada sesi konseling kali ini. Baiklah, untuk memulai sesi konseling ini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yulianti. Saya di sini bertindak sebagai konselor. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Aslia. Ya, tapi kalau boleh dipanggilnya Rizka aja. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu dalam sesi konseling kali ini. Tadi gimana perjalanannya, dari rumah atau dari mana? Dari rumah. Oh iya, kalau boleh tahu kesibukan kamu belakangan ini apa ya? Kalau sekarang sih lagi sibuk nyari jurusan di SMK yang kebetulan saya udah lulus SMP. Lagi bingung gitu mencari jurusan SMK yang cocok, apakah aku masuk SMK atau SMA gitu. Oke, sebelumnya apakah Rizka pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah ya. Baik, saya sedikit jelasin dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang individu hadapi. Nah, dalam proses ini saya memfasilitasi Rizka untuk mengatasi masalah yang sedang Rizka hadapi gitu ya. Nah, sebelum mulai sesi konseling kali ini ada 3 asas ya. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana konselor itu menjaga kerahasiaan konseling selama proses konseling. Jadi apapun yang kita perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu itu hanya kamu dan saya gitu. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Rizka itu harus bersikap terbuka kepada saya gitu, dan dapat menceritakan segala permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan yang sedang dihadapi itu kamu gak perlu khawatir gitu ya, dan kamu itu gak perlu takut. Kamu juga tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi gitu. Saya ada mendengarkan bersama-sama dan nanti kita cari solusi bersama-sama. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana Kak Surya itu dapat menerima saya sebagai konselor dalam sesi konseling kali ini. Nah, terima kasih ya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi konselingnya? Baik ya, jika tidak ada hal yang ditanyakan, kita akan masuk aja ke sesi konselingnya. Apakah posisi tempat duduknya udah nyaman? Baiklah, jika sudah nyaman, bisakah kamu menceritakan permasalahan yang Rizka hadapi saat ini? Menurut ibu saya itu bingung. Saya sebenarnya tertarik masuk SMK jurusan Tata Boga. Tapi saya nggak percaya diri gitu, takutnya nggak bisa ngikutin kegiatan di jurusan itu, takutnya itu nggak cocok. Terus teman-teman dan keluarga lebih banyak nyaranin masuk SMA aja gitu. Oh, jadi kamu merasa bingung ya, dan kamu juga sudah tahu jurusan yang kamu minati, tapi ada rasa ragu karena kamu itu belum yakin dan kamu juga belum yakin sama kemampuan diri sendiri, dan juga ada tekanan dari lingkungan gitu ya. Ya betul ibu, saya itu suka masak dari dulu, bantu ibu di dapur, tapi takut aja nanti gagal. Kamu tadi bilang kamu tertarik ke SMK ya, jurusan Tata Boga, tapi kamu itu merasa ragu dan gak percaya diri. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai tertarik ke dunia masak-masak kayak gitu? Sejak SD sih bu, awalnya tuh cuma bantu-bantu ibu di dapur. Tapi lama-lama jadi saya tuh suka sendiri gitu, masak sendiri gitu. Saya jadi suka nonton itu buat resep-resepnya, terus coba-coba sendiri gitu kalau libur. Wah, itu luar biasa sekali ya. Jadi kamu itu
sudah punya pengalaman langsung dan kamu senang ya dari kecil dari SD gitu. Tadi kan kamu bilang kamu merasa ragu dan merasa kurang percaya diri. Apa yang bikin kamu merasa seperti itu? Saya itu kadang suka mikir, saya bisa nggak ya belajar teori-teori di SMK? Kan katanya di SMK juga ada pelajaran tentang gizi, standar penyajian makanan dan praktik yang dinilai. Saya takut gagal ibu di sana. Kamu takut gagal ya? Kamu merasa takut kamu kecewakan siapa? Sama ibu sendiri dan ibu saya juga gitu. Ibu kadang bilang, kamu bisa nggak sih kerja di bidang itu gitu. Itu bikin saya mikir ulang, terus kadang merasa minder sama teman-teman yang pintar, takutnya itu saya tuh kalah saing atau nggak bisa bersaing lah. Iya. Jadi kamu merasa takut karena kamu itu peduli dengan hasilnya gitu ya. Kamu ingin berhasil dan gak mau ngecewain siapapun. Itu tandanya kamu itu punya rasa tanggung jawab tinggi, tapi karena itu juga kamu itu merasa tertekan gitu. Iya ibu, saya takut salah langkah kalau salah milih sekolah. Saya tuh takutnya nyesel, tapi kalau saya ikut pilihan orang lain, takut juga hidup saya itu bukan yang saya mau, jadi saya ngejalaninnya kepaksa gitu. Oh iya ya, itu posisi yang tidak mudah ya Rizka. Ibu apresiasi kamu sudah menyadari hal itu sejak sekarang. Saat ini kamu ada di tengah dua suara gitu. Satu suara dalam diri kamu sendiri, satu suara lagi itu dari luar, dari orang-orang yang kamu sayang gitu. Nah itu tuh sangat wajar. Banyak orang mengalami hal itu saat mengambil keputusan penting. Tuh ibu, kadang teman juga suka bilang, ngapain sih masuk SMK, mending SMA aja, nanti bisa kuliah gitu. Jadi saya semakin bingung. Nah, jadi kamu makin bingung ya kalau dengan obrolan seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Sedih ibu, kayak dianggap pilihanku itu remeh gitu. Padahal menurut saya masak itu bukan cuma hobi, jadi saya pengen seriusin gitu. Nah, itu artinya kamu melihat pilihanmu itu bukan sekedar pelarian ya, tapi sebagai bagian dari impian kamu. Kalau kamu membayangkan dirimu 5 tahun ke depan, kamu lebih ingin dikenal dengan siapa gitu? Sebagai seorang yang bisa masak dengan kreatif, chef gitu, yang punya usaha sendiri, yang bikin makanan yang disukai banyak orang. Nah, dan kalau tidak mengambil langkah ke arah itu sekarang, apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Mungkin saya tetap sekolah ya Bu, tapi nggak sepenuh hati, nggak semangat, dan bisa jadi nyesal karena nggak ikut kata hati. Oh, jadi kamu ambil keputusan ini bukan cuma sekolah ya, tapi kamu juga keberanian untuk mengenali diri dan mengenali potensi diri kamu di mana dan mengambil juga nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kamu gitu. Iya Bu, tapi saya takut kalau saya percaya diri dan ternyata saya tetap gagal, rasanya lebih sakit. Nah, ibu tahu Rizka itu punya kemampuan. Nah, ibu ingin kita sama-sama lebih mendalam, lalu membuat keputusan yang kamu bisa banggakan gitu. Bukan karena orang lain setuju, tapi karena kamu itu tahu jalan terbaik buat dirimu. Iya Bu, saya mau coba Bu. Oke, tadi kan kamu cerita kalau kamu itu suka masak sejak kecil. Kamu juga bilang kamu coba-coba gitu, coba-coba resep sendiri. Nah, kalau kamu lagi masak, biasanya kamu merasakan apa? Rasanya seneng gitu Ibu. Kadang misal kalau hasilnya enak, saya puas banget. Terus kalau ibu atau adik saya suka, saya jadi makin semangat buat coba lagi. Nah, ibu melihat bahwa kegiatan memasak itu bukan sekedar hobi buat Kasria gitu, tapi sudah menjadi bagian dari identitas Rizka. Itu sesuatu yang bikin kamu hidup merasa berarti, betul? Kayaknya iya sih Bu, kalau lagi masak saya merasa ini tuh dunia saya gitu. Itu luar biasa Rizka. Gak semua orang menemukan dunianya sejak usia muda. Kalau boleh tahu,
dalam bayangan kamu 5 sampai 10 tahun ke depan kamu ingin dikenal sebagai siapa? Saya pengen dikenal sebagai orang yang kreatif, bisa bikin makanan enak dan unik. Kalau bisa sih itu saya punya usaha sendiri gitu. Walaupun kecilan dulu itu nggak apa-apa gitu. Jadi kamu punya tujuan yang jelas ya dalam dunia kamu. Kalau dalam dunia kamu, apa arti sukses menurut kamu? Kalau saya sih aku sukses itu bisa kerja sesuai apa yang saya suka, bisa mandiri, bantu keluarga. Terus saya juga pengen bikin bangga ibu saya suatu hari nanti. Apakah kamu itu percaya dengan pengembangan keahlian Rizka itu lewat jargon kata buku di SMK? Kamu bisa dekat dengan cita-cita Rizka? Saya pikir iya sih Bu, tapi masih suka muncul pertanyaan kalau gagal gimana. Saya takut harapan itu terlalu tinggi. Itu manusiawi sekali ya Rizka. Rasa takut gagal itu ketika harapan itu sangat berarti bagi kita. Tapi justru itu kamu punya harapan. Kamu juga punya kekuatan untuk berusaha. Nah, dari semua nilai yang kamu sebutkan tadi, seperti mandiri, membantu keluarga, menjalani hal yang disukai, dan membuat orang tua bangga, mana yang penting buat kamu sekarang? Mungkin jadi orang yang bisa dipercaya Ibu. Saya pengen nunjukin kalau saya bisa dipercaya untuk memilih jalan saya sendiri. Kamu ingin dipercaya ya, dan itu artinya kamu itu bertanggung jawab atas pilihan kamu. Nah, itu nilai yang sangat kuat. Menurut kamu, bagaimana sekolah lanjutan yang kamu pilih bisa mencerminkan nilai-nilai itu? Kalau saya pilih SMK dan bisa serius di sana, saya merasa saya menunjukkan bahwa saya bisa bertanggung jawab, bahwa saya itu tahu apa yang saya mau dan saya siap menjalani. Luar biasa sekali Rizka. Ibu sangat menghargai cara kamu memikirkan ini secara mendalam. Nah, nilai kamu juga tentang tanggung jawab itu penting gitu ya, bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri kamu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita melihat dua pilihanmu tadi. Kan ada yang ke SMA, ada yang ke SMK juga gitu ya. Ibu bantu kamu untuk menimbang manfaat dan risikonya supaya kamu itu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirimu sendiri gitu. Kita mulai dari pilihan pertama. Yang pertama itu kan masuk SMK jurusan Tata Boga. Nah, menurut kamu apa keuntungan atau hal positif masuk ke SMK jurusan Tata Boga itu? Saya bisa belajar hal yang saya suka, belajar masak, bikin makanan, ada praktiknya juga kan di SMK itu. Saya nggak cepet bosan, terus katanya lulusan SMK bisa langsung kerja atau magang, jadi bisa bantu orang tua lebih cepat. Wah, itu poin-poin yang penting ya. Kamu melihat peluang untuk berkembang dan hobi kamu juga jadi keterampilan gitu. Apakah ada hal lagi? Kalau saya suka dengan pelajarannya, saya bisa lebih semangat belajarnya. Dan kalau saya punya usaha, nanti saya bisa lebih siap karena udah siap dapat dasar-dasarnya dari sekolah. Nah, bagus sekali itu Rizka. Sekarang kita lihat dari sisi lainnya. Menurut Rizka, apa tantangan atau kekhawatiran yang mungkin terjadi saat kamu memilih SMK? Saya takut pelajarannya itu sulit. Saya juga takut kalau saya malah nggak bisa ikutin praktik atau ujian. Terus saya takut kalau pilihan saya ini dianggap salah sama orang tua atau teman. Nah, jadi selain soal tadi kemampuan yang kamu sebutkan gitu ya, kamu juga khawatir sama penilaian orang lain gitu. Ya Ibu kadang ngerasa minder, takut dibandingin sama temen yang masuk SMA dan katanya nanti bisa kuliah ke perguruan tinggi negeri. Sekarang kita pindah pilihan ke SMA ya Rizka. Menurut Rizka, apa saja keuntungan Rizka untuk memilih SMA gitu? Kalau SMA lebih luas ya Ibu pilihannya. Bisa lanjut kuliah, terus orang tua saya juga senang kalau saya masuk SMA. Teman-teman saya juga banyak yang kuliah SMA, jadi saya nggak merasa sendiri.
Oke, dan sekarang menurut kamu apa resiko atau kerugian kamu untuk memilih SMA? Saya takut nggak bisa semangat belajar karena saya kurang tertarik gitu ya Bu sama pelajaran-pelajaran umum seperti fisika atau ekonomi. Saya juga khawatir kehilangan kesempatan untuk belajar masak secara serius. Mungkin nantinya saya nyesel gitu Bu. Kamu sudah bisa melihat sisi baik dan sisi tantangan dari kedua pilihan yang kamu pilih itu ya. Eh, Mana yang lebih mencerminkan apa yang penting bagi kamu? Yang SMK Bu, soalnya semua alasan saya lebih banyak ke situ, tapi saya masih takut kalau ternyata saya salah langkah. Sekarang kamu sudah melihatnya dengan lebih jernih. Kamu juga sudah bisa mengenali apa yang kamu inginkan gitu. Dan tantangan apa yang mungkin akan kamu hadapi. Nah, langkah berikutnya itu tinggal bagaimana kamu bersiap dan membicarakan itu dengan orang tua gitu ya. Rizka, dari semua cerita yang kamu ceritakan tadi, Ibu bisa melihat bahwa kamu itu punya keinginan untuk belajar hal yang kamu suka. Jadi kamu itu berkembang dari situ gitu. Nah, seberapa penting menurut kamu mengambil langkah yang sesuai dengan minat kamu sendiri? Penting banget Bu, karena kalau saya nggak ambil langkah sekarang, saya takut nyesel, saya takut kehilangan waktu dan semangat. Nah, jadi kamu merasa kalau kamu menunda itu atau memilih jalur yang bukan kamu banget itu, kamu bisa kehilangan motivasi belajar gitu ya? Ya Bu, saya takut saya sekolah cuma buat nurutin orang, tapi dalam hati saya kosong, nggak semangat gitu. Nah, itu refleksi yang sangat dalam, Rizka. Sekarang coba Rizka bayangkan kalau kamu memilih SMK dan belajar dengan semangat lagi, kira-kira perubahan apa yang bisa terjadi dalam hidup Rizka? Saya bisa lebih semangat bangun pagi gitu Bu, belajar, ikut lomba masak. Mungkin saya juga bisa punya prestasi, terus bisa buktiin ke orang tua kalau saya bisa sukses dari jalur yang saya pilih sendiri. Itu luar biasa sekali, Rizka. Kalau semua itu terjadi, kamu akan merasa seperti apa? Saya akan merasa sangat-sangat bangga ya Bu, merasa dihargai dan merasa mampu. Nah, kamu itu merasa bangga dan dihargai gitu. Nah, kalau kamu terus menunda atau memilih berdasarkan tekanan dari luar, kamu merasa apa yang bisa terjadi? Saya takut kehilangan arah, takut sekolah jadi beban, dan saya takut saya menyalahkan diri saya nantinya. Nah, kalau ibu tanya dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu itu tidak ada keinginan dan 10 itu sudah banyak keinginan gitu. Sudah berkeinginan gitu. Nah, seberapa besar keinginan kamu untuk memperjuangkan pilihan kamu sendiri, khususnya tadi masuk ke SMK? Mungkin di angka 8 ya Bu. Nah, kenapa kamu milih angka 8? Karena saya sudah mikir lama, ini bukan cuma iseng aja gitu. Saya suka dunia masak, saya punya minat, dan saya tahu kalau saya belajar serius saya bisa berkembang. Nah, itu keyakinan yang sangat kuat ya, Rizka. Rizka tahu potensi dalam diri Rizka. Nah, sekarang ibu tanya lagi, apa yang bisa membuat Rizka itu menaikkan ke angka 9 dan ke angka 10 gitu? Kalau saya bisa ngobrol sama orang yang pernah sekolah di jurusan itu ya Bu, terus tahu lebih banyak tentang materi dari peluang kerja, dan kalau orang tua saya bisa lebih terbuka, mungkin saya bisa menaikkan dari angka 8 itu bisa ke 9 atau 10 ribu. Rizka, kamu sudah menjelaskan dengan jujur dan terbuka kepada ibu. Nah, ibu ingin tahu Rizka, kalau hari ini Rizka itu membuat satu kalimat tekad atau niat untuk diri Rizka sendiri, kalimatnya mau seperti apa? Mungkin saya akan berani memilih jalan saya sendiri karena saya tahu apa yang saya sukai dan saya ingin berkembang dari situ. Itu kalimat sangat bagus ya, sangat kuat dan bermakna juga, Rizka.
Rizka, tadi kamu sudah menyampaikan banyak hal dengan jujur dan juga berani. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merancang langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk semakin dekat pada jenjang karir Rizka gitu. Nah, menurut Rizka, apa satu langkah kecil yang mungkin Rizka itu bisa ambil dalam 3-5 hari ke depan? Saya kepikiran buat ngobrol sama Kak Nia itu, dia itu alumni SMK jurusan Tata Boga dan sekarang kerja di hotel. Saya mau tanya-tanya tentang pengalaman dia sekolah dan kerja di bidang ini. Saya juga ingin bicara dengan orang tua saya, khususnya ibu saya, Ibu. Itu langkah yang sangat bagus ya Rizka. Informasi dari pengalaman langsung itu sangat membantu Rizka dalam merasa lebih yakin dan realistis juga. Nah, kapan kira-kira Rizka itu menghubungi Kak Nia atau ketemu Kak Nia? Mungkin akhir pekan ini Ibu saya bisa DM dia itu melalui Instagram atau tanya nomornya ke teman-teman aku gitu. Nah, hebat sekali Rizka. Sekarang Rizka itu menyebut bahwa Rizka itu ingin berbicara dengan orang tua, khususnya ibu Rizka gitu. Seberapa siap Rizka untuk memulai percakapan itu? Sejujurnya Ibu masih agak takut, tapi saya ingin coba. Mungkin kalau saya punya informasi dari kalian, saya bisa punya bahan bicara yang lebih jelas. Bagus. Nah, kalau nanti itu kamu merasa ragu lagi gitu atau butuh teman buat cerita, nah siapa saja sih yang bisa kamu jadikan tempat berbagi atau tempat dukungan gitu buat kamu? Mungkin kalian juga Ibu, terus saya bisa cerita ke sahabat saya, Risa, dia tahu saya suka masak dan tentu saja Ibu. Nah, luar biasa sekali Rizka. Jadi Rizka itu tidak sendirian gitu. Nah, sekarang mari kita pikirkan ketika rasa takut atau rasa ragu itu muncul lagi nanti, apa yang bisa Rizka lakukan? Saya bisa baca ulang tulisan saya sendiri, terus kalimat tekad yang saya buat tadi ya Ibu, dan mungkin saya bisa ulang nonton video inspirasi dari chef muda gitu Indonesia. Saya suka yang kayak gitu, itu kayak Master Chef Indonesia kayak gitu. Nah, itu strategi yang sangat baik Rizka. Ketika kita lemah, kita perlu reminder dari versi kita yang kuat gitu. Kita perlu mengingat diri kita yang kuat, bagaimana Rizka itu sangat luar biasa hari ini. Langkah-langkah itu kamu susun sendiri gitu, dan ibu akan bantu dukung untuk kedepannya. Nah, ingat perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang berani gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Rasanya hari ini saya merasa lebih tenang. Saya nggak takut kayak tadi, kayak saya mau jalanin ini pelan-pelan. Rizka, kamu sudah melewati proses refleksi yang luar biasa hari ini. Kamu jujur tentang rasa takut, rasa ragu, dan kamu juga menunjukkan keberanian untuk melihat apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan juga yang kamu butuhkan gitu. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, setelah pembicaraan semua ini, apa keputusan atau niat yang ingin kamu pegang ke depannya gitu? Saya ingin lebih berani Bu. Saya sudah semakin yakin bahwa saya ingin masuk SMK jurusan Tata Boga. Tapi saya juga ingin menyampaikannya baik-baik ke orang tua, supaya mereka tahu bahwa ini pilihan yang sungguh-sungguh yang saya pikirkan. Itu keputusan yang penuh kesadaran ya Rizka. Sekarang Rizka itu bisa memperkuat komitmen Rizka. Rizka itu bisa ucapkan satu kalimat janji atau kalimat tekad kepada diri Rizka sendiri. Nah, ini bukan janji untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Nah, dari Rizka yang hari ini untuk Rizka yang akan datang. Baik, saya Rizka berjanji untuk mempercayai pilihan saya, mengikuti jalan yang saya yakini, dan terus belajar meski takut, karena saya tahu saya mampu berkembang kalau saya berani mencoba.
Nah, kalimat itu sangat kuat ya. Ibu bangga mendengarnya. Rizka sudah menunjukkan bahwa Rizka itu tidak hanya ingin berubah, tapi Rizka juga belajar dan siap bertanggung jawab atas perubahan itu. Baik Ibu, saya akan tulis dan mungkin saya tempel biar menjadi pengingat bagi saya. Iya ya, bagus sekali ya Rizka. Seperti itu ditulisin lalu ditempel gitu. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin ajak kamu merefleksikan perjalanan hari ini. Kalau kamu bandingkan perasaan kamu saat datang tadi dan sekarang, adakah perubahan yang kamu rasakan sekarang? Awalnya saya bingung Ibu, ragu dan takut salah langkah. Tapi sekarang saya lebih tenang, saya merasa didengar dan saya punya langkah yang nyata. Jadi tidak hanya diam dan bingung. Nah, itu luar biasa sekali Rizka, dan itu hasil keberanian dari Rizka sendiri gitu untuk membuka diri Rizka gitu. Nah, Ibu di sini hanya menemani, tapi semua keputusan yang kamu ambil itu berada dalam diri Rizka sendiri. Dan kalau nanti Rizka goyah, itu jangan lupa ya bahwa kamu itu pernah mengambil langkah pertama ini. Nah, setelah sesi ini, Rizka itu punya beberapa rencana ya. Ibu catat ada 3 rencana. Yang pertama itu menghubungi Kak Nia akhir pekan ini. Yang kedua berdiskusi dengan Ibu minggu depan. Dan yang ketiga itu membuat daftar orang yang mendukung Rizka gitu. Ibu tidak akan memaksa Rizka untuk Rizka melaporkan kepada Ibu, tapi Rizka itu boleh cerita kapan saja saat Rizka itu merasa butuh tempat untuk berbagi refleksi dan tempat untuk bercerita gitu. Apakah Rizka itu ingin jadwal sesi lanjutan minggu depan atau 2 minggu lagi? Kalau boleh Ibu, 2 minggu lagi ya, saya ingin coba jalani dulu semua langkah ini. Nanti kalau sudah saya ceritakan ke Ibu. Tentu ya Rizka, Ibu akan tentukan jadwalnya nanti. Kamu bisa datang kapanpun saat kamu itu butuh. Nah, sesi ini bukan langkah akhir, tapi ini merupakan langkah awal Rizka menuju ke depannya gitu. Nah, terima kasih Rizka sudah membuka diri hari ini. Ibu sangat menghargai keberanian Rizka. Percayalah, Rizka itu punya masa depan yang cerah. Bukan karena Rizka itu harus sempurna, tapi Rizka itu harus tahu siapa diri Rizka dan harus tahu siapa Rizka itu memilih mau apa gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan langkah Rizka gitu. Amin, terima kasih banyak Ibu, saya merasa jauh lebih yakin hari ini. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi kita dengan bersyukur. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.